Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah multimedia. Dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-12. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana merancang isi aplikasi multimedia. Oke, dalam perancangan isi ya, tentunya di dalam aplikasi multimedia diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi ya. Itu tujuan utama ya dari merancang isi ya, kaitannya dengan penyampaian informasi ya. Terus aplikasi yang dibuat akan diisi dengan beberapa elemen atau atribut ya. Antara lainnya adalah yang pertama yaitu gambar, terus yang kedua suara atau audio, terus yang ketiga teks ya atau title, terus yang keempat animasi, dan terakhir adalah video ya. Oke. Dari kelima elemen atau atribut ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari gambar ya. Jadi komponen gambar sangat diperlukan untuk mendukung visualisasi atau view ya di sini. Terus gambar digunakan untuk bisa background, terus tombol-tombol, terus keterangan, terus dari beberapa penjelasan dan lain sebagainya. Ini saya contohkan. Ini sebagai gambar ya. Dan gambarnya tentunya di sini mempunyai makna ketika di sini sudah ada beberapa komponen lainnya ya, ada warna, ada bentuk ya dan lain-lain, sehingga nanti menimbulkan pesan yang bisa kita tangkap. Terus ya ini contoh lain yaitu tombol ya. Nah, di sini juga nanti punya makna sendiri ketika ada sebuah tanda atau simbol tanda panah ini ya. Oke, terus ada lagi sebagai keterangan atau sebagai penjelasan ya. Contohnya ini tanda panah untuk tahapan ya ini ya, untuk tahapan langkah-langkah. Nah, ini gambar ditunjukkan atau digunakan untuk sebagai keterangan atau penjelasan dari gambar tersebut ya. Itu kaitannya dengan gambar. Yang kedua yaitu suara atau audio. Suara digunakan untuk mendukung sistem audio di samping secara visualisasi atau gambar ya. Terus suara digunakan untuk mengiringi tampilan ya. Terus mengiringi tombol ketika diklik dan lain-lain ya. Jadi ini sebagai pengiring ya. Nah, dalam beberapa komponen ya, bisa di tampilan atau gambarnya, bisa di tombol ya supaya kelihatan menarik ya. Tuh. Terus ini contohnya ya untuk kaitannya dengan audio ya. Ketika kita ingin menampilkan sebuah gambar, kita masukkan musik, kita bisa masukkan komponen audionya. Ini contohnya di dalam aplikasi editing video. Terus yang ketiga teks ya atau title ya. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan maksud dari gambar. Juga berguna sebagai informasi. Nah, dan contoh di sini aplikasi multimedia interaktif. Nah, seluruhnya menggunakan teks bahasa Indonesia. Ini contohnya ya. Ketika ada gambar, di sini ada teks. Nah, teks ini adalah sebagai untuk keterangan dari gambar yang ada di bawahnya atau di atasnya gitu. Itu kaitannya dengan teks. Terus yang keempat itu animasi. Nah, peranan animasi sangat penting dalam aplikasi yang dibuat karena dapat menarik minat peserta ya.
Ya, contohnya di sini dalam mengikuti materi pelatihan, materi pembelajaran ya. Apalagi kalau diterapkan untuk usia dini ya. Jadi akan lebih menarik untuk dalam penerapan dalam pembelajaran. Terus aplikasi menggunakan animasi 2 dimensi yang dikerjakan secara manual dan digital ya. Nah, ini ada 2 cara, bisa dilakukan secara manual dan secara digital ya. Kayak ini contohnya ya. Nah, dengan gambar animasi ini, walaupun ini cuma ada beberapa frame yang secara berulang-ulang, tapi ini akan memberikan minat ya, terus menarik untuk kita lihat di sini dibandingkan dengan gambar yang diam dan cenderung untuk memberikan kesan monoton gitu. Terus yang terakhir adalah elemen video ya. Nah, video bisa menjadi bagian penjelasan dalam suatu aplikasi. Nah, peranan video juga sangat penting karena dengan video hal yang disampaikan jadi lebih mudah dipahami tanpa harus disinggungkan langsung dengan objek aslinya ya. Nah, ini kelebihan dari video ya. Apalagi kita kaitannya dengan pembelajaran tutorial contohnya, itu akan lebih mudah penyampaian materinya menggunakan video karena unsurnya praktikum dan perlu diikutin untuk instruksi atau langkah-langkahnya. Ini contohnya kaitannya dengan video ya, dan tentunya juga nanti di dalam di dalam penerapannya harus ada proses untuk editingnya. Itu kaitannya dengan video. Terus daya tarik pesan dalam multimedia ya. Yang menjadi daya tarik pesan dari multimedia yaitu mudah dipahami ya. Mudah dipahami, terus menarik ya. Terus kreatif ya. Terus yang keempat persuasif. Terus yang kelima yang tidak bosan atau jenuh. Terus ada lagi juga menghibur ya. Ini salah satu beberapa yang perlu kita terapkan dalam kaitannya di aplikasi multimedia ya. Jadi mudah dipahami, jadi menarik, kreatif, persuasif, tidak bosan atau jenuh, dan menghibur. Apalagi kaitannya dengan promosi ya. Promosi sebuah produk, sebuah institusi atau lembaga ya, itu dikemas seperti ini. Jadi mudah dipahami, menarik, ya, kreatif, ya, tidak bosan atau jenuh, dan menghibur. Kadang dengan iklan itu orang ingin melihat lagi dan melihat lagi ya. Gitu. Oke, itu kaitannya dengan daya tarik pesan ya. Terus bagaimana sih dalam perancangan naskahnya ya? Untuk dalam perancangan naskah, di sini menjelaskan isi dari teks ya. Ini untuk untuk definisinya ya. Jadi menjelaskan isi dari teks, kata atau kalimat yang terdapat pada aplikasi dan harus sesuai dengan yang terdapat pada aplikasi. Nah, naskah emang awal dari ketika kita ingin membuat sebuah produk multimedia ya, terutama seperti kayak CD interaktif ya, video pembelajaran atau film pendek. Itu yang pertama kali dibuat yaitu biasanya yaitu naskah di sini ya, itu ya. Terus beberapa pertimbangan dalam menulis naskah multimedia ya agar lebih efektif, yaitu memahami penglihatan ya, memahami penglihatan dari penontonnya ya, suara dan gerakan yang berhubung dengan persepsi dari pesan yang akan diinginkan oleh penonton. Jadi di sini kita mempertimbangkan ini ya, mempertimbangkan dari penglihatan, suara, gerakan yang
makna dari apa yang ada dalam pesan video itu ya atau produk itu, persepsinya sama antara penyampai pesan dengan yang menerima pesan. Terus yang kedua, kata yang ditampilkan dalam iklan menginterpretasikan gambar dan pemikiran yang lebih lanjut ya. Nah, ini kaitannya dengan kata yang ditampilkan di dalam produknya. Terus tampilan multimedia umumnya lebih efektif ya dalam penampilan daripada dalam perkataan ya. Maka kemampuan video untuk berkomunikasi dengan penonton harus lebih menonjol ya. Nah, makanya nanti kalau video itu emang sudah tentu di dalamnya harus ada menampilkan sebuah audio ya, terutama untuk kaitannya berkomunikasi ya, untuk menyampaikan sebuah pesan. Terus di yang keempat ya, sejumlah adegan direncanakan hati-hati ya. Jadi terlalu banyak adegan cenderung membuat penonton bingung. Nah ini ya, jadi di sini ya, jadi peranan dari perancangan ya, perancangan naskah ya. Jadi kita juga perlu hati-hati dalam menentukan adegan-adegannya ya. Jangan sampai adegan itu berulang-berulang dan tidak ada artinya atau cenderung jenuh. Ya, terus yang kelima, pada dasarnya multimedia adalah media yang close up ya. Yang close up itu berarti yang lebih memfokuskan kepada apa yang menjadi tujuannya ya. Nah, di sini layar multimedia itu umumnya terlalu kecil kalau mengungkapkan secara rinci adegan dalam iklan ya. Jadi makanya nanti dalam perancangan harus mengikuti arahan atau aturan dari kaitannya media yang close up. Terus yang keenam yaitu menggunakan kata super ya. Maksudnya itu kata yang mudah diingat dan menarik perhatian ya, sebagai tema dasar sehingga penonton melihat dan mendengar keunggulan produk yang kita iklankan. Nah, kata super. Nah, yaitu jadi kembali ke tadi ya yang menjadi beberapa patokan dalam daya tarik. Daya tarik membuat multimedia. Jadi harus menarik, mudah diingat ya, gitu. Terus yang ketujuh, jika memungkinkan tampilkan nama merek ya, jika ingin menunjukkan bidikan kamera pada kemasan atau logo untuk membangun identifikasi merek itu ya. Dan tentunya juga harus memberikan sebuah penjaminan ya terhadap produk kita dengan memperlihatkan logo-logo penjamin seperti SNI, label halal dan lain-lain ya. Selain kita melihatkan label produk kita. Terus yang 8, komunikasikan satu ide saja ya. Hindari manfaat tambahan yang tidak terlalu menonjol. Jadi fokus kepada tujuan iklan itu atau tujuan produk kita itu. Jangan sampai kita memberikan tambahan-tambahan yang tidak perlu ya. Terus 9, pembacaan audio dengan keras ya untuk menarik perhatian, terutama kaitannya dengan video untuk mengajak penonton gitu. Terus 10, tulis kalimat yang pendek dan strukturnya tidak rumit ya. Jadi gunakan kata sehari-hari ya. Jadi selain menunjukkan gambar, video juga bisa kita pertegas lagi dengan tulisan kalimat yang pendek ya, sehingga nanti akan lebih fokus penontonnya itu terhadap konten yang kita buat di dalam produk atau video. Oke, saya kira itu dulu untuk kaitannya dengan perancangan isi dalam multimedia yang tentunya yang paling dasar di sini yaitu ini ya. Jadi untuk daya tarik pesan dalam multimedia yaitu mudah dipahami, menarik, kreatif ya,
sehingga ini menimbulkan tidak bosan juga, persuasif, tidak bosan atau jenuh, dan menghibur. Dengan memberikan nuansa-nuansa ini dalam sebuah produk multimedia, maka produk yang kita akan jual ya, akan kita distribusikan akan dapat laku dengan keras ya. Itu kaitannya dengan multimedia. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.